bertemu lagi bersama dengan Bu Ade dalam materi pembelajaran tematik kelas 3. Nah, adik-adikku di rumah, sekarang kita sudah menginjak pada tema yang keempat, yaitu tentang kewajiban dan hakku. Dimulai dari subtema yang pertama, pembelajaran 1 tentang kewajiban dan hakku di rumah. Tetapi sebelum kita mulai pembelajarannya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah berdoa, semoga dengan berdoa kita akan lebih mudah untuk mempelajari materi kita hari ini. Nah, adik-adikku semuanya, bahwa kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri, gitu ya, tidak bisa hidup sendiri, di mana contohnya misalkan di dalam sebuah keluarga. Di dalam sebuah keluarga, kita sebagai anak, contohnya kalian gitu ya, kalian sebagai anak contohnya memiliki kewajiban, yaitu misalkan 1. Menjaga kesehatan, kemudian yang kedua menghormati orang tua, yang ketiga menyayangi keluarga yang lain gitu ya, kemudian yang keempat membantu orang tua gitu ya. Nah, di antara yang ibu sebutkan tadi adalah contoh-contoh kewajiban kalian sebagai anak ataupun sebagai anggota keluarga di rumah. Nah, adapun setelah kalian melakukan kewajiban, tentunya kalian akan mendapatkan hak gitu ya. Apa saja yang akan kalian dapatkan? Yang pertama adalah apa? Mendapatkan tempat tinggal yang layak, mendapatkan makanan, begitu ya. Kemudian apa? Mendapatkan pakaian yang bersih dan rapi, dan lain sebagainya. Lalu apa yang dimaksud dengan kewajiban dan hak ini, begitu ya? Apa yang dimaksud dengan kewajiban dan hak? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Itu disebut dengan kewajiban, begitu ya. Contoh-contohnya sudah ibu sebutkan tadi. Di antaranya misalkan ibu sebutkan kembali. Yang pertama, kalian harus menyayangi orang tua, harus menghormati orang tua, menjaga kesehatan, membantu pekerjaan di rumah dan sebagainya. Dan di sini contoh-contoh kewajiban tadi tentunya akan seimbang dengan apa yang akan kalian dapatkan, yang disebut dengan hak. Jadi hak ini artinya adalah segala sesuatu yang kita dapatkan setelah melakukan kewajiban tentunya, di mana hak dan kewajiban ini harus dilakukan secara seimbang. Tidak bisa kita misalkan menuntut haknya saja sementara kewajibannya tidak kita lakukan, begitu ya. Haknya apa saja tadi, begitu ya, mendapatkan tempat tinggal yang nyaman, kemudian mendapatkan makanan yang layak, kemudian mendapatkan pakaian yang rapi dan bersih, dan lain sebagainya, begitu ya. Di antaranya itu adalah hak-hak yang akan kalian dapatkan ya. Nah, dari hak dan kewajiban ini tentulah muncul saran, begitu ya. Muncullah saran misalkan ketika ada sebuah kondisi nih, seorang anak sudah mendapatkan tempat tinggal yang layak, seorang anak sudah diberi kasih sayang oleh orang tua, begitu ya. Ada kondisi seperti itu. Lalu sarannya apa untuk anak ini, begitu ya, supaya anak ini bisa melakukan kewajibannya dengan baik. Contoh sarannya adalah misalkan seharusnya seorang anak ini adalah menghormati orang tua, misalkan gitu ya. Setelah mendapatkan hak, seharusnya anak itu menghormati orang tua. Nah, di sini kalian akan menemukan kalimat saran, begitu ya. Lalu apa yang dimaksud dengan kalimat saran? Lalu apa yang dimaksud dengan kalimat saran? Kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat,
Biasanya di sini adalah berupa solusi gitu ya, berupa solusi yang diberikan kepada seseorang untuk sebuah keadaan begitu, untuk sebuah keadaan. Misalkan begini, keadaannya seorang anak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Maka sarannya adalah, bentuk kalimat sarannya adalah, sebaiknya anak tersebut bisa berbakti kepada orang tua. Nah, di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa ada beberapa ciri dari kalimat saran tersebut, begitu ya. Apa aja yang termasuk ke dalam ciri kalimat saran? Yang pertama adalah selalu diawali dengan kata satu, sebaiknya, gitu ya. Kemudian yang kedua, ada baiknya. Kemudian yang ketiga, gitu ya, yang ketiga biasanya diawali dengan kata seharusnya. Nah, barusan sudah Ibu sebutkan beberapa ciri dari kalimat saran, begitu ya. Biasanya seperti itu, gitu ya. Seharusnya anak tersebut, sebagai contoh ini ya, seharusnya anak tersebut bisa lebih berbakti kepada orang tua, begitu ya. Nah, adik-adik, berikutnya kita akan membaca sebuah karangan yang berjudul Kasih Sayang di Rumah. Kalian boleh ikut menyimaknya di rumah ya. Kasih sayang di rumah. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Akan tetapi, masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Setiap orang harus melaksanakan kewajiban. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya, dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Jadi, setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Nah, anak-anak, dari cerita yang tadi kita bacakan sama-sama, kita akan memperoleh beberapa keadaan dan juga saran-saran yang bisa kalian berikan untuk beberapa keadaan yang ada. Di antaranya di sini yang pertama adalah mendapat kasih sayang dari ayah dan ibu. Bagaimana sarannya? Yaitu seharusnya kalian menyayangi ayah dan ibu. Kemudian contoh keadaan yang kedua adalah mendapat perawatan ayah dan ibu. Sarannya adalah sebaiknya kalian berterima kasih kepada kedua orang tua yang telah merawat kalian. Kemudian contoh keadaan yang ketiga adalah mendapat waktu bermain bersama ayah dan ibu. Bagaimana sarannya? Yaitu manfaatkanlah waktu untuk bermain bersama ayah dan ibu, gitu ya. Kemudian contoh keadaan yang keempat adalah dapat bercerita kepada ayah dan ibu. Lalu bagaimana sarannya? Di sini adalah sebaiknya berceritalah kalian dengan kata-kata yang sopan pada kedua orang tuamu. Nah, di sini ada dua lagi keadaan dan saran yang ditunjukkan sebagai kewajiban. Adik-adik, alhamdulillah tadi kita sudah bisa menentukan saran dari sebuah kondisi, gitu ya. Saran yang menunjukkan kewajiban dari sebuah kondisi ataupun keadaan. Berikutnya adalah ketika kalian belajar di rumah itu tentunya waktunya lebih sedikit dibandingkan dengan ketika kalian belajar di sekolah.
Selama waktu 1 tahun atau selama 365 hari, kalian lebih banyak belajar di sekolah dibandingkan dengan belajar di rumah bersama dengan kedua orang tua kalian, begitu. Nah, dari waktu 365 hari ini kita bisa menentukan beberapa kemungkinan berapa lama kalian belajar di rumah dan berapa lama kalian belajar di sekolah. Sebagai contoh misalkan, selama 50 hari kalian belajar di rumah misalkan. Berapa hari kalian belajar di sekolah? Bagaimana cara menentukan lamanya kalian belajar di sekolah? Nah, tadi kita sudah tahu bahwa dalam 1 tahun ini adalah jumlahnya sebanyak 365 hari. Sedangkan katanya tadi belajar di rumahnya sebanyak 50 hari. Lalu kemungkinan belajar di sekolahnya berapa lama? Kita tinggal menguranginya saja menggunakan metode pengurangan, yaitu 365 hari dikurangi 50 hari, yaitu sebanyak 315 hari begitu. Jadi kita belajar di sekolah sebanyak 315 hari. Nah, dari sini kalian bisa menentukan banyak sekali kemungkinan berapa lama kalian belajar di rumah dan berapa lama kalian belajar di sekolah, begitu ya. Sebagai contoh nih, Ibu akan menampilkan sebuah tabel, begitu ya. Nah, adik-adik, barusan kalian sudah bisa menentukan beberapa kemungkinan untuk menentukan sebuah bilangan gitu ya, untuk menentukan sebuah bilangan ini dengan jumlah tertentu gitu ya. Sebagai contoh tadi, dalam 1 tahun itu ada 365 hari, di mana ada beberapa hari digunakan untuk belajar di rumah bersama dengan orang tua. Kemudian ada beberapa hari yang kalian butuhkan untuk belajar di sekolah bersama dengan bapak ibu guru kalian. Setelah itu, tentunya kalian sebagai anak setelah tadi melaksanakan kewajiban, kemudian mendapatkan hak dari kedua orang tua kalian, begitu ya. Tentunya kalian di sini ada perasaan ingin mengungkapkan rasa terima kasih kalian kepada orang tua. Salah satu untuk mengungkapkan rasa terima kasih kalian kepada orang tua yaitu bisa dilakukan dengan cara bernyanyi. Berikut ini Ibu akan menayangkan sebuah video lagu sebuah video lagu yang berjudul Jika Ibu Tua Nanti. Kalian bisa ikut bernyanyi di rumah ya. Oke, kita simak bersama. Akan
luar biasa, lagunya sangat bagus sekali ya. Nah, di sini adik-adik bisa mengulang lagu tersebut bersama dengan kedua orang tua di rumah. Adik-adikku yang tersayang, adapun manfaat dari bernyanyi, kita akan memperoleh beberapa hal begitu ya. Di antaranya yang pertama adalah dengan bernyanyi, hati kalian bisa menjadi lebih gembira. Jangankan kalian yang bernyanyi, orang-orang yang sekitar pun akan menjadi lebih gembira begitu ya. Kemudian yang kedua, manfaat bernyanyi ini adalah untuk melatih daya konsentrasi kalian. Dimana untuk menyanyikan sebuah lagu, kalian harus mengingat nadanya begitu ya, kemudian syairnya dan sebagainya. Makanya salah satu manfaat dari bernyanyi ini adalah untuk melatih daya konsentrasi kalian. Kemudian manfaat bernyanyi yang ketiga adalah untuk melatih kekompakan. Sebagai contoh, misalkan bernyanyinya bersama dengan orang lain, tidak sendiri gitu ya, tapi bersama dengan orang lain. Kita harus membagi nih, bait mana yang harus dinyanyikan oleh kita, kemudian bait mana yang harus dinyanyikan oleh orang lain. Dan ketika bernyanyi bersama, misalkan harus kompak, yang satu suaranya tinggi misalkannya, yang satu suaranya rendah, jadi akan indah terdengarnya, kompak begitu ya, tidak balapan begitu ya. Kemudian manfaat bernyanyi yang keempat yaitu untuk agar kita menjadi lebih akrab begitu ya, agar kita menjadi lebih akrab dengan orang-orang sekitar kita begitu ya, dimana dengan bernyanyi orang-orang menjadi iya ya kamu bernyanyi dengan bagus gitu ya, kemudian iya ya menjadi lebih dekat gitu ya persaudaraannya dan sebagainya. Nah, itu mungkin sedikit ulasan dari pelajaran tematik kita hari ini, yaitu tema 4, subtema 1 tentang kewajiban dan hakku di rumah. Pembelajaran 1. Baik adik-adik, mungkin pembelajaran dari Ibu dicukupkan sampai di sini. Semoga adik-adik bisa mengambil hikmah dan bisa melaksanakan kewajibannya di rumah dengan baik, yang nantinya insya Allah akan mendapatkan hak juga dari orang tua atau dari orang-orang sekitar. Kita tutup dengan hamdalah pertemuan kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Satu lagi mungkin dari Ibu, adik-adik bisa mengerjakan latihannya di rumah, baik itu untuk mencari kalimat saran gitu ya, ataupun untuk bernyanyi gitu ya, berlatih bernyanyi dengan orang-orang sekitar. Dicukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.